Kadang YouTuber itu durasinya 9 menit 50 detik katakanlah. Dia itu ngasih jeda kosong gitu supaya bisa nyampe 10 detik agar bisa dikasih iklan-iklan tambahan. Yo, assalamualaikum, halo sobat tempe, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya. Ya, setelah berapa tahun saya nggak bikin video lagi, nggak upload video lagi, saya mulai upload lagi setelah semalam dapat Gmail dari YouTube, dan saya rasa semua juga dapat Gmail YouTube, dan itu adalah kabar baru dan kabar sangat-sangat kabar baik ya menurut saya, karena di saat banyaknya perbincangan pro kontranya antara YouTuber lawas dan YouTuber sekarang, dan ini bisa saya katakan sebagai angin segar, pembawa pembawa kesejukan bagi YouTuber pemula dan YouTuber baru dan YouTuber yang masih merambah dalam dunia monetisasi YouTube. Karena apa? Gini, saya rasa kalian paham sendirilah, di video YouTube dengan durasi minimal 10 menit dulu kalau video durasi 10 menit di YouTube itu sudah bisa kita tempatkan iklan-iklan sesuai keinginan kita, atau bisa kita setting secara manual, meskipun dari YouTube sendiri sudah ada penempatan iklannya. Nah, di akhir Juli nanti YouTube bakal ngasih kita kelonggaran dan angin segar tadi ya, bahwa di video yang nggak hanya berdurasi 10 menit tapi durasi di bawah 10 menit alias 8 menit ya, minimal 8 menit ya, itu nanti bisa kita tempatkan mid-roll atau iklan paruh putar atau iklan lebih dari satu sesuai dengan keinginan kita. Nah, inilah yang akan membuat YouTuber kecil yang katanya YouTuber kecil akan mati karena artis, YouTuber artis itu saya rasa nggak bakalan ya. Nah, inilah yang bakal memicu semangat buat YouTuber pemula untuk tetap berkreasi tanpa harus iri, YouTuber artis mematikan YouTuber kecil misalnya. Jadi nggak seperti itu. Biarkan YouTuber artis main dengan YouTube-nya, biarkan YouTuber yang lama dengan YouTube-nya. Jangan sampai kalian terpengaruh, apalagi kalian terprovokasi dengan mengundurkan diri lah karena YouTube nggak sama dengan yang dulu ya. Ya jelas nggak sama ya, eranya sudah beda. Dulu mungkin kreativitas yang diincer ya, yang diunggulkan. Tapi kalau sekarang mungkin kreativitas untuk saat ini itu adalah nomor sekian. Yang pertama, yang penting view dulu, AdSense dulu, baru kreativitas ya. Karena apa? Kita sama-sama bicara soal kenyataan ya. Kita nggak usah masuk ke ranah itu, ke ranah YouTuber artis dan YouTuber kecil. Kita bahasnya ke Gmail aja, Gmail tentang monetisasi mid-roll ini ya. Jadi Gmailnya kalau misalnya kalian belum dapat, itu intinya kayak gini. Nah, ini Gmailnya dikirim sekitar jam 12 malam ya, tengah malam sama YouTube. Intinya adalah dia memberitahukan bahwa mungkin kemarin video mid-roll itu hanya tersedia untuk video di atas 10 menit atau minimal 10 menit, itu baru bisa dikasih iklan mid-roll ya. Nah, di akhir Juli nanti ya, iklan yang seperti ini gak hanya bisa tampil di video durasi 10 menit, bahkan durasi 8 menit pun sudah bisa dikasih iklan mid-roll atau iklan paruh putar ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke info YouTube langsung aja ya, di sini. Oke, mengelola jeda iklan di video berdurasi panjang. Oke, saat ini hanya video yang berdurasi lebih dari 10 menit yang memenuhi syarat untuk iklan mid-roll. Nah, mulai akhir Juli, video berdurasi lebih dari 8 menit akan memenuhi syarat untuk iklan mid-roll. Sebagai bagian dari perubahan ini, iklan mid-roll akan diaktifkan pada semua video yang memenuhi syarat. Oke, jadi yang memenuhi syarat yaitu tadi minimal 8 menit ya, baik yang sudah ada maupun yang akan diupload di masa mendatang. Pokoknya durasi 8 menit aja, dia ada berkesempatan untuk memberikan iklan tambahan di video mereka ya. Termasuk video yang sebelumnya tidak memasang iklan mid-roll. Oke, jadi termasuk video. Jadi sebelumnya kalau misalkan kalian punya video 8 menit ya, sebelum ada pengumuman ini ya, itu nanti secara otomatis akan ada menu untuk mengaktifkan iklan mid-roll tersebut. Oke. Jadi kemudian untuk video yang sudah berisi iklan mid-roll tidak akan terpengaruh. Contohnya kalau misalkan kemarin video kalian sudah ada iklan mid-rollnya di durasi 10 menitan ya, itu nggak akan berpengaruh apa-apa karena fungsinya hanya pada
durasi 8 menit aja yang belum kalian kasih mid-roll, itu bisa kalian kasih mid-roll gitu ya. Oke. Kemudian iklan mid-roll akan ditempatkan secara otomatis pada jeda alami di video Anda untuk menyeimbangkan pengalaman penonton dan potensi monetisasi bagi Anda. Oke, jadi itu secara otomatis, secara default YouTube akan ngasih penempatan iklan secara proporsional ya, meskipun pada akhirnya bisa kalian setting secara manual ya, tapi YouTube sudah menyediakan, sudah memberikan jarak tertentu untuk apa ya, kesehatan video kalian atau kesehatan potensi untuk penonton mengeklik iklan di jeda video Anda gitu loh ya. Nah, setelah perubahan ini Anda masih dapat menonaktifkan mid-roll atau menyesuaikan penempatan di setiap video secara manual lah. Seperti yang saya katakan tadi, bisa YouTube sendiri sudah ngasih penempatan secara default ya, secara otomatis. Tapi kalau misalnya kalian kurang nih iklannya, kurang banyak nih, mungkin 10 menit, setiap 1 menit saya kasih iklan, itu terserah kamu, terserah Anda, terserah kalian ya. Yang penting kalian sudah memenuhi syarat 8 menit di akhir Juli nanti, bisa kalian setting seperti itu. Oke. Nah, ini memang sangat-sangat membantu ya di saat semuanya pada krisis krisis kreativitas, yang pada ngiri channelnya kalah dengan yang lain ya, takut YouTuber artis mengalahkan YouTuber kecil. Jangan ya, semua udah ada ranahnya masing-masing. Mungkin artis ini passionnya ini, mungkin artis itu passionnya itu lah, kamu cari sendiri passion kamu seperti apa ya. Jadi saya sendiri sebagai YouTuber kecil ya, saya merasa kecil karena apa, masih banyak YouTuber di atas 140.000 subscriber ya, jadi masih banyak banget. Saya nggak mikir hal itu, saya mikir kolaborasi aja sama teman-teman yang lain, yang mau kolaborasi sama saya monggo silakan. Makanya kenapa kemarin lagi rebek YouTuber pemula, karena itu secara nggak langsung untuk menaikkan waktu tonton atau subscriber mereka itu kalau bisa ya. Yang penting saya sudah berusaha kolaborasi dan nggak ada persaingan dalam channelnya Tempe ya, baik Tempe Gaming, Tempe Editing atau Tempe apa pokoknya segala macam Tempe channel, itu nggak ada namanya persaingan. Yang ada hanya kerjasama dan kolaborasi ya. Jadi saling meningkatkan saling mengembangkan channel masing-masing gitu loh ya. Nah, jadi sudah jelas kan, kalian harus tetap fokus, tetap semangat bikin video YouTube. Jangan pikirin, saya ini YouTuber kecil, saya nggak punya background artis, saya hanya orang-orang biasa. Woi, kenapa kalian mikir seperti itu? Kalian semangat aja, kalian bikin konten yang bagus, yang menarik. Semua passion itu pembawaan masing-masing ya. Artis itu passionnya ini, YouTuber ini passionnya ini. Kamu passionnya apa? Kamu cari ya. Jadi jangan mikir mereka, pikir diri kamu sendiri dan channel kamu sendiri. Ingat, YouTube itu tentang mengembangkan channel kita, bukan mengembangkan channel orang lain. Beda dengan kolaborasi. Kalau kolaborasi tetap sama-sama mengembangkan channel juga ya, karena pada intinya tetap kembali kepada channel kita masing-masing ya. Biarkan mereka di jalur mereka, kalian tetap fokus di jalur kalian sendiri. Ingat sekali lagi, rezeki memang sudah ada yang ngatur, tapi kalau misalkan nggak dicari, apakah dia akan datang sendiri? Pertanyaannya seperti itu. Makanya di channel ini saya selalu menegaskan bahwa di YouTube kita cari apa? Ya jelas kita cari uang, kita cari duit. Makanya tetap fokus, apalagi YouTube ngasih kelonggaran dan wow, ini bener-bener harus kalian kejar lagi ya. Kalian bikin video lagi. Dulu kalau bikin video, kalau sudah monetisasi ya, saya kalau bikin video nggak 10 menit itu nggak asik. Bahkan kalau cuma 9 menit lebih 50 detik itu rasanya kentang banget sih, tinggal 10 detik doang, masa nggak bisa nambahin iklan. Nah kayak gitu. Jadi kadang-kadang YouTuber itu durasinya 9 menit 50 detik katakanlah, dia itu ngasih jeda kosong gitu supaya bisa nyampe 10 detik agar bisa dikasih iklan-iklan tambahan. Nah kalau sekarang udah nggak repot-repot gitu lagi, nggak usah pikir-pikir durasi 10 menit. Yang penting kita bikin video 8 menit cukup, bisa kita tambahkan mid-roll atau iklan paruh putar. Jadi saya sangat merasa senang ketika orang lain senang, kita bisa kolaborasi, kita bisa berbagi info, sharing-sharing, itu saya paling senang. Makanya buat kalian yang belum subscribe Tempe channel, subscribe dulu biar gak ketinggalan infonya dan gak ketinggalan sharing-sharingnya. Oke, see you next time. Bye bye.